Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Rahman Husaini, mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lampiran 1 dan 2 pada buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, yang mungkin akan menjadi video terakhir pada review ini. Pada lampiran 1 buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran itu menjelaskan tentang kaum muslimin dan Al-Quran. Dalam lampiran 1 ini terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama, penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Yang kedua, terjemahan Al-Quran. Dan terakhir, tafsir Al-Quran. Kita bahas dulu yang pertama, penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Al-Quran sendiri memberikan rangsangan senada kepada pembacaan dan penghafalannya. Menurut sejumlah sarjana muslim, permulaan wahyu yang disampaikan kepada Nabi adalah perintah untuk membaca, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam khazanah literatur Islam, selain tajwid, terdapat beberapa istilah yang lazim digunakan untuk merujuk ilmu spesifik pembacaan Al-Quran ini, yaitu yang pertama, tartil, berasal dari kata rottala yurattilu tartilan, yang artinya melagukan. Dewasa ini tartil merujuk kepada pembacaannya secara cermat dan perlahan-lahan. Yang kedua yakni tilawah, berasal dari kata tala yatlu tilawatan, yang artinya membaca secara tenang, berimbang, dan menyenangkan. Yang ketiga yakni kiroah, yang berasal dari kata qoro'a yaqro'u kiro'atan, yakni membaca. Di sini mencakup seperti titik, nada tinggi dan rendah, penekanan pada pola-pola durasi bacaan, paus, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya yakni terjemahan Al-Quran. Salah satu cara bagi kaum muslimin non-Arab yang tidak bisa berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran adalah lewat terjemahan kitab suci itu ke dalam bahasa mereka. Tetapi apakah Al-Quran yang menyatakan dirinya diturunkan dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa non-Arab merupakan suatu masalah yang telah menimbulkan kontroversi akut dan berkepanjangan dalam sejarah Islam. Permasalahan tentang boleh tidaknya menerjemahkan Al-Quran barangkali mesti dilacak di dalam Al-Quran sendiri dan fenomena Islam yang awal. Memang benar bahwa Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab seperti yang diklaim kitab suci itu dalam kesempatan. Tetapi pewahyuan dalam berbahasa Arab ini juga mesti diselaraskan dengan doktrin lainnya tentang universalisme Islam. Risalah yang dibawa Nabi adalah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tafsir Al-Quran. Tafsir berasal dari kata fassaro yufassiru tafsiron, yang bermakna menjelaskan, menerangkan, menyingkap. Sinonim untuk kata ini adalah syarah atau takwil. Kemudian selanjutnya lampiran 2. Lampiran 2 ini membahas tentang kesarjanaan Barat dalam Al-Quran. Di sini akan membahas terjemahan dan suntingan Al-Quran. Perhatian ilmiah kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran bermula dengan kunjungan Petrus Venerabilis, kepala biara Cluny, ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12.
Ia membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskannya menerjemahkan serangkaian teks Arab yang secara keseluruhan akan merupakan pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Hasil kerja tim tersebut dikenal sebagai Cluny Corpus, kemudian tersebar luas. Namun dikabarkan bahwa terjemahan Cluny Corpus ini terdapat banyak kekeliruan yang mana telah mengubah makna orisinal kitab suci itu dengan menyelaraskannya kepada konsep-konsep Latin. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.